Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas video tugas UTS basis data. Perkenalkan, nama saya Faik Zair Fadilah dengan NIM 31231030, kelas TI 23 C5. Apa itu DBMS? DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database, yang merupakan kumpulan data yang terstruktur secara terorganisir. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat, mengakses, mengelola, dan memperbarui data dalam database dengan cara yang efisien dan struktur. Ini menyediakan antarmuka antara pengguna atau aplikasi dan database itu sendiri, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. DBMS juga bertanggung jawab untuk menjaga integritas data, keamanan, dan konsistensi dalam database. Beberapa contoh DBMS populer termasuk MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data adalah kondisi yang dibuat dalam database atau teknologi penyimpanan data, di mana bagian data yang sama diadakan di dua tempat terpisah. Ini dapat berarti dua bidang yang berbeda dalam satu database, atau dua tempat berbeda di beberapa lingkungan atau platform perangkat lunak setiap kali data diulang. Pada dasarnya itu merupakan redundansi data. Redundansi data dapat terjadi secara tidak sengaja, tetapi juga dilakukan dengan sengaja untuk tujuan cadangan dan pemulihan. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud entitas. Entitas adalah representasi nyata atau konseptual dari objek dalam dunia nyata yang relevan untuk basis data. Misalnya, dalam lingkungan rumah sakit ada entitas pasien, dokter, obat, dan lainnya, yang juga berisi elemen data seperti nama, tanggal lahir, dan alamat. Dalam konteks basis data, entitas mengacu pada objek atau konsep yang dapat diidentifikasi dan memiliki atribut yang dapat disimpan dalam basis data. Entitas dapat berupa objek fisik seperti orang, buku, atau produk, atau konsep abstrak seperti pesanan transaksi atau kategori. Dalam perancangan basis data, entitas sering direpresentasikan sebagai tabel dengan baris dan kolom yang mewakili data yang terkait dengan entitas tersebut. Apa itu composite key? Kunci komposit atau composite key adalah sebuah kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang digunakan bersama-sama untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah tabel database. Ini berbeda dengan kunci tunggal yang hanya terdiri dari satu atribut. Misalkan kita memiliki tabel pelanggan dalam database yang ingin kita identifikasi menggunakan nama dan alamat. Karena mungkin ada beberapa pelanggan dengan nama yang sama, tetapi alamat yang berbeda. Dalam kasus ini, kita dapat menggunakan kombinasi nama dan alamat sebagai kunci komposit. Apa kegunaan indeks key? Kegunaan dari indeks key yang pertama, peningkatan kinerja pencarian. Dengan menggunakan indeks key, sistem database dapat secara efisien menemukan baris-baris yang memenuhi kriteria pencarian tertentu. Tanpa indeks, database harus melakukan pemeriksaan baris demi baris yang bisa sangat lambat untuk tabel-tabel besar. Yang kedua, pengurutan data. Indeks key memungkinkan database untuk mengurutkan data secara efisien.
berdasarkan nilai-nilai tertentu. Ini berguna untuk operasi pengurutan atau untuk memproses hasil pencarian dalam urutan yang diinginkan. Yang ketiga, penghapusan data. Saat data dihapus dari tabel, indeks K memungkinkan database untuk dengan cepat menemukan dan memperbarui indeks sehingga tidak ada referensi ke data yang dihapus. Yang keempat, penjagaan konsistensi data. Indeks K dapat membantu memastikan konsistensi data dengan mencegah penambahan atau pembaruan data yang melanggar batasan unik atau ketergantungan referensial. Yang kelima, peningkatan kinerja penggabungan dan gabungan. Indeks K dapat digunakan oleh database untuk mempercepat operasi penggabungan dan gabungan data dari beberapa tabel. Ada berapa jenis arsitektur basis data? Sebutkan. Ada 6 jenis arsitektur basis data. Di antaranya adalah yang pertama, arsitektur berbasis client server. Dalam arsitektur ini, basis data terpusat disimpan di server, sementara klien seperti aplikasi atau perangkat lunak berkomunikasi dengan server untuk mengakses dan memanipulasi data. Model ini memungkinkan untuk pengelolaan data terpusat dan distribusi akses kepada banyak klien. Yang kedua, arsitektur berbasis file. Dalam arsitektur ini, setiap aplikasi memiliki file basis data sendiri. Setiap file mungkin memiliki struktur data yang berbeda dan tidak terkait satu sama lain. Ini adalah pendekatan yang sederhana tetapi kurang efisien dan rentan terhadap inkonsistensi data. Yang ketiga, arsitektur berbasis peer-to-peer atau P2P. Dalam arsitektur ini, setiap mode dalam jaringan memiliki basis data yang sama dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berbagi data dengan node lain secara langsung. Ini memungkinkan untuk distribusi data yang merata dan dapat skalabilitas yang baik. Yang keempat, arsitektur berbasis cloud. Dalam arsitektur ini, basis data disimpan dan dikelola di cloud computing infrastruktur. Ini memungkinkan untuk fleksibilitas, skalabilitas, dan aksesibilitas yang tinggi karena data dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Yang kelima, arsitektur berbasis terdistribusi. Dalam arsitektur ini, data disimpan di beberapa lokasi yang berbeda dan diakses secara terdistribusi. Ini dapat mencakup replikasi data, partisi data, atau federasi data untuk memungkinkan akses yang cepat dan toleransi kesalahan. Yang keenam, arsitektur berbasis peer-to-peer. Dalam arsitektur ini, setiap mode dalam jaringan memiliki basis data yang sama dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berbagi data dengan mode lain secara langsung. Ini memungkinkan untuk distribusi data yang merata dan dapat skalabilitas yang baik. Apa saja level basis data? Terdapat 3 level basis data. Yang pertama, level fisik atau physical level, internal level. Pada level ini, kita menggambarkan bagaimana data sebenarnya disimpan secara fisik. Representasi data dalam bentuk teks, angka, atau himpunan bit. Contoh, data disimpan dalam beberapa file atau tabel, seperti file pegawai atau file keluarga. Yang kedua, level logik atau konseptual level. Level ini menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data lainnya secara keseluruhan. Menyajikan keseluruhan database dengan memperhatikan hubungan relasi antar data. Pengguna tidak perlu memperhatikan kerumitan struktur fisik, cukup menggunakan kotak, garis, dan hubungan yang relevan. Yang terakhir, yang ketiga, level penampakan atau view level.
external level. Ini adalah level abstraksi data tertinggi yang hanya menampilkan sebagian data yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengguna melihat data sebagai satu kesatuan yang kompak. Contoh, pengguna aplikasi melihat data pelanggan tanpa perlu memahami struktur fisik atau konseptual. Perbedaan basis data hierarki dengan basis data jaringan. Basis data hierarki dan basis data jaringan adalah dua model basis data yang berbeda. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Yang pertama, model basis data hierarki. Struktur model hierarki menggunakan pola hubungan dengan istilah orang tua dan anak. Hubungan setiap orang tua bisa memiliki satu hubungan 1:1 atau beberapa anak hubungan 1:many banyak tetapi setiap anak hanya memiliki satu orang tua. Organisasi data record record diorganisasikan sebagai pohon daripada graf. Yang kedua, model basis data jaringan. Struktur model jaringan dipresentasikan dengan sekumpulan record atau Pascal dan relasi antar data yang dipresentasikan oleh record dan garis. Hubungan suatu simpul anak bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Model ini bisa menyatakan hubungan 1:1, 1:M maupun N/M. Istilah pada model jaringan, orang tua disebut pemilik dan anak disebut anggota. Perbedaan inti, model hierarki menggunakan pola hubungan dengan istilah orang tua dan anak, sedangkan model jaringan mengizinkan lebih banyak fleksibilitas dalam hubungan antar data. Perbedaan relational database dengan entity relationship. Relational database dan entity relationship atau ER adalah dua konsep yang berbeda dalam basis data. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Yang pertama, relational database. Struktur basis data relasional menggunakan tabel untuk menyimpan data. Hubungan data dihubungkan melalui kunci primer dan kunci asing. Tujuan, menyimpan, mengelola, dan mengambil data dengan efisien. Yang kedua, entity relationship atau ER. Struktur ER adalah menggunakan konseptual yang menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Hubungan ER menggambarkan hubungan antara entitas, misalnya one to one, one to many, many to many. Tujuan merancang struktur basis data sebelum mengimplementasikannya dalam basis data relasional. Perbedaan SQL dan NoSQL dan berikan contoh basis data NoSQL. SQL, struktur query language, dan NoSQL, not only SQL, adalah dua pendekatan berbeda dalam manajemen basis data. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Yang pertama, SQL atau basis data relasional. Struktur basis data SQL menggunakan tabel dengan relasi antar entitas. Skema memiliki skema yang ditentukan sebelumnya atau struktur tabel. Contoh MySQL, Postgres SQL, dan Microsoft SQL Server. 2. NoSQL atau basis data non-relasional. Struktur basis data NoSQL tidak mengikuti struktur tabel tradisional. Skema menggunakan skema dinamis untuk data yang tidak terstruktur. Contoh MongoDB, Redis, dan Cassandra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.